kuasa hukumnya Fadel nih bang, kemarin sempat ada nggak ngeliat sidang kemarin Niki dengan Fadel gimana bang? Kan abang janjinya mau datang, ternyata enggak tuh, gimana tuh bang? Saya waktu itu demam ya, batuk. Ini juga baru berkurang. Jadi waktu itu saya melihat di media, sampai waktu itu ada jeritan dari dalam, betul ya? Betul bang. Saya dengar ada menjerit dari dalam. Ya, saya menduga ya pada waktu itu mungkin Nikita itu mungkin marah mendengar ya secara jujur ya pengakuan dari Fadel barangkali, gitu man ya, atau mendengar pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum, dan atau mungkin terjadi perdebatan dengan kuasa hukum Fadel, saudara Odzi Abdul Malik. Nah, tetapi yang titik poinnya sebenarnya adanya permintaan maaf. Nah, permintaan maaf itu harusnya secara terang dijelaskan oleh saudara Fadel. Apakah permintaan maaf itu sebuah pengakuan dari perbuatan 10 kali berhubungan badan dengan Loli atau yang lain? Kan tidak terang. Pengacaranya juga nggak ngomong terang. Nah, apakah juga urusan aborsi? Nah, atau ada upaya untuk mereka melakukan perdamaian di persoalan itu di dalam. Tapi informasi yang saya lihat ketika Nikita keluar, ketika Fadel keluar, sepertinya nggak ketemu tuh. Kelihatannya nggak ketemu kesepakatan. Sehingga ketika Fadel keluar, kemudian Nikita keluar, Lodi keluar, kayaknya nggak ada tuh yang namanya permohonan maaf, kemudian akan ada upaya untuk perbaikan, saling memaafkan, merangkul, dan atau mungkin mengurangi hukuman. Kelihatannya nggak ada. Nah, saya sebenarnya jika memungkinkan, saya akan upayakan datang hari Rabu dengan jadwal, kalau saya nggak salah agendanya itu replik ya, ya Mak ya, replik ya, Ya, jawaban dari JPU atas eksepsi kan. Eksepsi ya benar bang. Kemarin kan eksepsi dari si itu Kalau kan. JPU kan soal Arja Gladys nih, soal Fadel. Beda-beda. Enggak, kalau Fadel kemarin itu kan diperiksa kemarin kita Mirzani. Iya, keterangan saksi bang. Keterangan saksi korban kan. Nah, maka untuk agenda besok itu saksi lagi lah dari pihak dari JPU juga. Iya betul bang. Saksinya itu omnya itu. Iya. Mungkin itu nanti dari kesaksian dari omnya atau kesaksian dari Mail juga. Nah, karena Mail juga ditahan. Nah, barangkali ya kalau saya melihat agar Fadel dengan pengacaranya itu, kalau memang betul ada pengakuan dan mohon maaf, itu yang dipegang betul, pakem. Bila perlu kita mengatakan saya sudah memaafkan, mohon yang mulia memberi pertimbangan yang meringankan buat Fadel. Itu yang sebetulnya kita harapkan. Tapi dari awal saya kan sudah bilang bahwa ketika Pak Umar Bajide, Martin, Bintang, ya kan, ngomong ke saya bahwa mengatakan bahwa oh ini pengacara yang baru ini akan bisa membuat SP3, akan ditangguhkan. Nah, saya udah bilang itu sama sekali nggak ada, itu sama dengan nonsens. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa strategi pengacaranya ini sama sekali nggak ada tuh, nggak ada strategi yang istilahnya prestis, yang menggigit gitu ya untuk membela Fadel. Yang saya lihat Fadel justru makin kurus, kemudian tidak bersemangat untuk berbicara. Ya harusnya kan Fadel orangnya kan seorang seniman, dancer. Bila perlu dia tetap, oh saya kuat, saya tegar, meskipun saya sekarang dalam tahanan. Karena seorang seniman kalau dia melakukan satu perbuatan dan dia tahu adalah sebuah konsekuensi hukumnya, ditahan misalnya, dia masih semangat. Tidak boleh dia nampak lemah. Itu yang saya lihat. Bang, itu yang saya mau tanyain bang, terkait perbedaan abang dengan kuasa hukumnya Fadel yang baru nih. Dia terlihat lebih
soft adem. Kalau abang kan dulu kan ada keinginan untuk kalau nggak salah ngelaporin Loli ya. Nah, ini ada perbedaan ya bang. Dia ingin lebih ke minta maaf lah gitu. Gimana bang lihat langkah Iya, mereka kalau- salah apa nggak menurut Kalau abang? saya dengan Rahmat itu selalu berbicara agar jangan sampai ada kriminalisasi. Kita jaga kan. Mm-mm. Jangan sampai ada kriminalisasi, itu yang kita jaga. Bayangin ya, 6 bulan loh kita bisa buat dia aman. Ya. Kalau Loli tidak bersuara, itu selesai itu barang, walaupun sudah naik sidik. SP3, saya sudah tracking dalam. Tapi karena Loli bersuara, saya udah bilang ke Fadel, kalau Loli bersuara berbeda dan mereka lakukan teori cocokologi, kan gitu ya. Mereka lihat rangkaian peristiwa, kelihatan ini bisa kena dari awal. Tapi dia bilang, Om tidak ada. Ditanya sama Rahmat, tidak ada, sumpah. Bahkan Loli ditanya sama istri saya, sumpah tante tidak ada. Ternyata ada. Nah inilah yang menurut saya membuat persoalan ini menjadi bias kemana-mana. Gak karu-karuan. Gak karuan kenapa? Situlah terjadi pergaduhan, terjadi sikap berbeda antara saya, terjadi penganiayaan oleh Nikita kepada saya yang saya laporkan ke polisi. Dan di awal kita pegang kasus Loli ini, kita sudah dilaporkan di Polda Metro, membuka data pribadi. Nah, ternyata setelah diperiksa, didalami, tidak ada perbuatan pidana sehingga di SP3. Itu. Bang, banyak beberapa orang bang ya sempat menyalahkan abang nih terkait menunjukkan hasil USG. Mungkin orang bilang itu gara-gara itu ya, ada beberapa orang yang bilang. Nah itu gimana tuh bang? Kan sudah SP3. Laporan USG itulah yang dibawa. Ketika saya dengan tim membuka ini ke media di kantor saya, hasil USG dari Loli. Okay? USG itu atas kemauan Loli. Loli ngomong ke saya, ngomong ke Bu Ade, ngomong ke Rahmat. Oke? Ketika itu saya sampaikan ke media sesuai dengan keinginan Fadel dan keluarganya. Maka Nikita keberatan, dia laporkan di Polda, membuka data pribadi. Oke, anak di bawah umur. Dan itu sekarang sudah di SP3, dihentikan. Suratnya sudah saya terima sebulan yang lalu. Kenapa? Karena tidak terbukti, tidak ada situ yang saya langgar. Artinya bahwa ya perbuatan yang dilaporkan ke saya tidak ada. Justru kami berhasil 6 bulan membuat dia aman. 6 bulan loh. Sampai Nikita itu bertaruh gitu. Sebetulnya kalau bukan karena pengakuan dari Loli, ini anak aman. Nah makanya saya sesalkan juga Loli kok. Ya lihat Fadel begitu, saya tengok sekarang dia punya ada akun It's Laura Mezani official. Rasanya saya prihatin karena itu kan yang di post itu kan penderitaan dari si Fadel. Kok kayaknya nggak ada rasa ya, gitu, rasa iba. Kan sejelek-jeleknya Fadel, keluarga Fadel sudah pernah bantu dia. Sejelek-jeleknya juga Mama Eda di UK, Inggris juga sudah pernah bantu dia. Ini sampai juga ke saya, gitu. Sehingga ya saya hanya katakan bahwa ya Laura janganlah Laura atau Loli menikmati kebahagiaan di tengah penderitaan si Fadel. Karena perbuatan ini mereka lakukan bersama-sama kok. Dan saya berani katakan bahwa Loli itu juga sudah ngaku ke saya, di UK pun dia sudah berhubungan badan dengan orang bule. Dan sebelum dengan Fadel dia sudah punya pacar di Indonesia. Dia udah gak gadis lagi. Dia sebut pun orang yang mengambil gadisnya, dia sebut ke saya. Itu yang saya katakan tadi. Jadi Fadel ini dapat apesnya doang. Kasihan. Tapi ancaman hukumannya begitu berat gitu kan. Ya bayangkan kalau ancaman hukuman untuk kekerasan seksual di bawah umur 15 tahun terus aborsi di bawah 4 tahun itu di bawah 5 tahun, akumulasinya 19 tahun, Bro. Berat itu. Ya. Bang, kalau terkait aborsi ini dari media mana? Oh teman agama.